Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Puji syukur kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikannya kepada kita beribu nikmatnya. Nikmat iman, nikmat takwa, nikmat kesehatan, bahkan nikmat kesempatan sehingga kita bisa dipertemukan lagi di bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan dan pembebasan dari api neraka. Tak lupa pula salawat dan salam kita curahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, bahkan umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, Ramadan adalah bulan yang diturunkannya Al-Quran, bulan yang dilipat gandakannya pahala, bulan yang dimana pintu surga terbuka, pintu neraka tertutup. Maka dari itu, di bulan ini kita isi dengan amalan yang paling terbaik menurut kita. Ramadan bukan sekedar bulan menahan lapar dan haus. Ramadan adalah madrasah ruhainiyah, tempat kita dididik menjadi hamba yang lebih bertakwa. Allah berfirman bahwa tujuan puasa adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Maka pertanyaannya, sudahkah Ramadan kita benar-benar mendekatkan diri kita kepada Allah? Maka materi yang akan kita bahas kali ini adalah 6 amalan yang dianjurkan Rasulullah SAW di bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah menyempurnakan puasa dengan ikhlas dan akhlak yang mulia. Puasa adalah ibadah istimewa. Dalam hadis qudsi disebutkan bahwa puasa adalah untuk Allah dan Allah sendiri yang akan membalasnya. Namun puasa bukan hanya menahan makan dan minum. Rasulullah SAW bersabda bahwa siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan buruk, maka Allah tidak butuh ia meninggalkan makan dan minumnya. Kita ambil dari kisah Rasulullah SAW. Ketika beliau sedang berpuasa dan ada orang yang mencela beliau, beliau hanya berkata, "Sesungguhnya aku sedang berpuasa." Beliau tidak membalasnya dengan kemarahan. Ini mengajarkan kita bahwa puasa harus memperbaiki emosi, lisan, dan sikap kita. Jika bulan sebelum Ramadan kita mudah marah, maka di bulan ini kita belajar untuk menahan emosi. Jika sebelum Ramadan kita sering hati orang lain, maka Ramadan kita melatih ucapan kita dan memperbaiki lisan kita. Amalan yang kedua adalah memperbanyak tilawatil Quran. Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Karena itu hubungan kita dengan Al-Quran harus lebih dekat di bulan ini. Setiap Ramadan, Nabi Muhammad SAW selalu mengulang bacaan Al-Qurannya bersama malaikat Jibril. Bahkan pada tahun terakhir sebelum wafatnya, beliau menghatamkan 2 kali Al-Quran. Para sahabat pun mengikuti kebiasaan beliau. Mereka bahkan mengurangi aktivitas di dunia dan fokus pada Al-Quran. Amalan yang ketiga adalah memperbanyak sedekah dan kepedulian sosial. Ramadan adalah bulan berbagi. Pahala sedekahnya bahkan dilipat gandakan. Dalam hadis disebutkan bahwasannya Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan. Beliau memberi makan orang yang berbuka, membantu fakir miskin, dan tidak menolak orang yang meminta bantuan. Ini mengajarkan kita bahwa Rasulullah SAW di bulan Ramadan bukan hanya memperbaiki hubungan dengan Allah, tetapi dia juga memperbaiki hubungan antar sesama manusia. Baik, amalan yang keempat adalah menegakkan salat malam, yaitu tarawih dan qiyamul lail. Salat malam di bulan Ramadan memiliki keutamaan yang besar.
Siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka dosa yang telah lalu akan dihapuskan oleh Allah. Rasulullah SAW pernah beberapa malam melaksanakan sholat tarawih berjamaah di masjid. Para sahabat pun mengikutinya. Namun beliau menghentikannya secara rutin karena khawatir diwajibkan atas umatnya. Dan di masa Khalifah Umar bin Khattab, sholat tarawih kembali dihidupkan kembali hingga saat ini. Ini menunjukkan betapa pentingnya sholat malam dalam membangun kedekatan dengan Allah. Yang kelima adalah iktikad dan mencari Lailatul Qadar. 10 hari terakhir Ramadan adalah puncaknya ibadah. Di dalamnya terdapat malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Pada 10 hari terakhir, Nabi Muhammad SAW selalu beriktikad di masjid, berdiam diri dia di masjid. Beliau menghidupkan malam dengan ibadah, bahkan membangunkan keluarganya. Dan dia bahkan selalu mengencangkan ikat pinggangnya yang berarti dia bersungguh-sungguh dalam ibadah tersebut. Ini menunjukkan bahwa semakin mendekati akhir Ramadan, semakin meningkatnya ibadah beliau. Amalan yang keenam, yang terakhir adalah memperbanyak doa dan istighfar. Ramadan adalah waktu yang mustajab untuk kita berdoa, terutama saat kita berbuka puasa dan di sepertiga malam terakhir. Rasulullah SAW mengajarkan doa khusus kepada kita untuk mencari Lailatul Qadar. Doanya yang Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang artinya, ya Allah, Engkau Maha Pemaaf dan menyukai pemaafan, maka maafkanlah aku. Hadirin yang dirahmati Allah, Ramadan mengajarkan kita beberapa hal, yaitu disiplin waktu, mengendalikan hawa nafsu, empati kepada orang miskin, kesabaran, bahkan keikhlasan. Ramadan adalah waktu yang pas mencari beribu-ribu pahala atau mencari keriduan Allah. Maka dari itu kita jadikan bulan puasa ini momentum perubahan bagi kita. Dari malas menjadi rajin, dari lalai menjadi sadar, dari kasar menjadi lembut, dari jauh menjadi dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menerima puasa kita, sholat kita, sedekah kita, dan seluruh amal ibadah kita. Dan semoga kita termasuk hamba yang keluar dari Ramadan ini dalam keadaan suci dan bertakwa. Mungkin itu saja tausiah singkat dari saya. Jikalau ada salah perkataan dan perbuatan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah. Marhaban ya Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.